Maka ketenangan kita dapatkan, Bu, kalau kita punya suami yang saleh, dan kita dapatkan ketenangan ketika kita di luar rumah kalau istri kita salehah. Istri kan tenang juga kalau suaminya yang keluar dari rumah itu suami yang saleh. Lah seorang suami keluar dari rumah juga menjadi tenang juga kalau dia tinggalkan istrinya di rumah istri yang salehah. Itu karakter yang tadi. Ya, kalau dilihat wajahnya menyenangkan dirimu, kalau kau perintahkan dia taat. Jangan keluar rumah ya, kecuali kau izin gitu. Nah, tenang. Dia jaga kehormatanmu dan jaga kehormatan dirinya. Ini bapak-bapak pesan dari pengurus masjid untuk bicara sebuah rumah tangga. Mohon maaf saya tidak menasehati, tapi mengingatkan saja barangkali ada poin-poin yang sudah terlalaikan dalam hidup kita. Tadi poin tuh mawaddah warah cinta dan kasih sayang. Jadi barangkali sudah tidak lagi kita bicara cinta, karena tidur pun kita sudah tidak beradu wajah, tapi sudah beradu punggung. Tapi jangan diterjemahkan tidak ada cinta, masih tersisa rahmah. Bahkan kalau mau tidur, Pak, saya biasa jauh pijiti istri saya. Padahal usia saya masih 55 years old. Ya kalau mesin masih bagus lah istilahnya. Tapi kalau mau tidur, istri saya ngeluh capek, saya pijitin nggak apa-apa. Tidak menurunkan harkat martabat saya. Justru seorang istri sering bangga bilang, laki gue sih kalau gue suruh apa aja mau. Itu kebanggaan, padahal itu bukan sebuah kehormatan. Saya mau nanya Bu sekarang, kalau suami ibu bawain tas ibu gimana? Gimana suami ibu di mata orang lain? Kalau suami ibu suruh, Mas bawain tas aku, kemudian suaminya tak bawain, itu kira sebuah kehormatan apa sebuah pelecehan? Tapi orang perempuan banyak bangga, Pak. Gue sama laki gue bilang apa juga dia menurut dah, dan dia rasa powerful betul, mampu mengatur suaminya. Maka kalau ada seorang suami bawain tas istrinya, itu bukan sebuah kehormatan itu sebetulnya. Dan seorang wanita seringkali merasa bangga kalau mampu menundukkan suaminya. Wah, laki gue sih kalau gue suruh apa aja mau, baru bukan sebuah kehormatan. Dan seorang suami yang mau menolong istrinya bukan sebuah penurutan kehormatan. Justru itulah rahmah. Ibu suka baca surah Yasin ya. Pada ayat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu ada isyarat, Pak. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum, sesungguhnya penghuni surga, kata Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya penghuni surga pada hari ini, nanti hari kiamat. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin, dalam kesibukan yang membahagiakan. Kesibukan tapi yang membahagiakan. Sibuk tapi bahagia. Hum wa azwajum, mereka penghuni surga, wa azwajum, dan pasangan dan istri-istri mereka. Itu ada isyarat dari Allah, hum wa azwajuhum, kata ulama. Mereka dan istri-istri mereka. Ada titipan pesan dari Allah bahwa masuk surga itu harus menyertakan istri. Hum wa azwajum, mereka dan pasangan yang mana? Istri yang di dunia itu. Istri yang di dunia, di bawah akad nikah nih, pengantin baru. Tapi yang saya nasihati pengantin lapuk ini semuanya. Iya, mestinya kan di ceramah pindah ke bawah nih. Ini kenapa ini yang harus diceramahin? Kayaknya saya kurang semangat ngasih ceramahnya, karena pesantren-pesantren pengantin tua betul. Hum wa azwajuhum. Saya ketika ada penjelasan ulama mereka dan pasangan-pasangan mereka, agak menetaskan air mata. Ya Allah, kasihan sekali orang-orang yang dulu di dunia tidak memperhatikan istrinya untuk dibawa ke dalam surga. Itu pesan dari Allah, mana istrimu? Itu ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu ya, wa ahlikum, dan keluargamu. Siapa? Anak dan istri kita. Maka ayat surah Yasin itu hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka. Siapa? Yang dulu istri di dunia. Ada pesan dari Allah bahwa hum wa azwajuhum, bawa istri-istri kalian masuk ke dalam surga. Makanya kalau kita bangun malam, Pak, jam 3 tahajud, bangunkan istri. Panggilnya Pak Mah atau
Hane apa sayang? Apa panggilannya? Ya, jangan panggil nama Pak. Markonah, bangun. Hane gitu ya, Hane, darling, wake up darling, bangun. Kata Nabi, bangunkan aja. Fa'in abad, kalau dia menolak bangun, rusale, cipratkan. Sampai Nabi itu humu azwajum. Kalau bapak sholat tahajud jangan sendiri, bangunkan istri. Ya, bangunkan. Fa'in abad, kata kalau istrimu menolak, rusale, cipratkan untuk bangunin. Enggak bangun juga, enggak usah ciprat, ambil air segayung Pak, guyurin. Enggak bangun juga seember Pak. Enggak bangun juga sebak Pak. Enggak bangun juga bopong aja, bopong belempekin di kolam dah, belempek. Enggak bangun juga umumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti udah enggak ada nyawanya. Itu saking apa? Sampai cipratkan orang balik, wah enggak ada etikanya. Justru ini tidak lagi bicara etika. Ini bicara lebih daripada etika. Gimana istri kok diciprat? Ini sudah dibangun, kata Nabi, fa'in abad, kamu jikalau menolak. Jikalau menolak terus, kalau makanya nggak usah nolak, bangunin sekali. Aduh Mas, terima kasih Allah, aku diajak masuk surga tuh. Aduh Mas, terima kasih aku diajak masuk surga. Begitu juga ibu suka bangun malam juga. Ajak suaminya. Manggilnya Pak Mas. Manggilnya Mas. Jangan nama, Darsono bangun. Darsono bangun. Mas bangun Mas. Kita masuk surga sama-sama ya. Mestinya kewajiban siapa? Suami aja. Fa'in aba, jikalau dia menolak, russa alaihi, cipratkan. Ini ibu amalkan. Kalau suami ibu marah, kasih tahu saya. Suami saya marah dari mana? Nah, saya kasih nanti hadisnya. Ya, russa alaihi, cipratkan aja. Mau bangun salat malam. Allahu Akbar. Kalau ibu bangun jam 3 malam, orang Betawi bilang mendusin. Mendusin itu bangun. Ibu meraba-raba. Kata orang lain, mana laki gue ya? Tadi ada di samping kok jam 3 malam meraba-raba udah nggak ada. Ibu bangun juga. Subhanallah, ada di pojokan kamar. Sedang menghitung tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Gimana batin kita Bu mendapatkan seorang suami jam 3 malam kita sedang tidur, dia sedang menghitung tasbih. Masya Allah. Senang ya Bu ya? Itu ya. Jadi suami itu ada pesan dari Allah mendatangkan ketenangan pada batin istri, bukan malah kekisruhan pada batin istri. Di mana ya suami yang saleh? Jam 3 malam mendatangkan suami sedang menghitung tasbih. Senang ya batin kita. Sekarang yang kedua, jam 3 malam ibu mendapatkan suami di pojok kamar sedang menghitung uang. Tadi ngitung tasbih, sekarang menghitung uang, hitung 5. Kira-kira ibu pilih mana? Suami yang jam 3 malam pilih ngitung tasbih apa milih ngitung uang? Istrinya saya nanya, kok suami yang jawab nih, jangan-jangan udah sepakat bohong. Jam 3 malam pilih suami yang mendatangkan ketenangan menghitung tasbih, menghitung uang. Dua-duanya. Nah, ini jawabannya pinter Pak. Ini dapat sembako ini pasti. Dua-duanya, betul dua-duanya. Tapi dua-duanya yang siang menghitung uang, malam menghitung tasbih. Nggak apa-apa, betul dua-duanya. Ustaz saya pilih dua-duanya. Mana? Kalau siang dia menghitung uang, karena memang waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Siang itu memang diperintahkan dalam agama untuk mencari penghidupan. Jadi fight dia, berjuang untuk anak istrinya dunia. Siang saya pilih menghitung uang, kalau malam yang menghitung tasbih subhanallah malam itu. Ya. Ini ternyata ada yang pilih ngitung uang malam Jumat, pakai lilin, pakai baskom, pakai air kembang, ngitung uang. Wah kaget nih, jangan-jangan suaminya babi ngepet. Ini Bu, sama juga kalau suami melihat istri ada ketenangan kalau ada cerminan kesolehan. Ya. Maka saya sering terima, ya bukan curhatan, komunikasi itu, konsultasi. Ya banyak konsultasi, bukan tidak memberikan solusi, cuma pesan, ada pertanyaan yang saya sampaikan. Ada seorang istri yang mengeluh, suami yang mengeluh. Dan saya sampaikan gini, coba kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana Allah menjadikan hubungan kita itu mawaddah warah, cinta dan kasih
sayang. Sekarang yang muda-muda saja mawadahnya sudah luntur. Itulah kemudian sisi madarat, Pak. Sisi madarat kalau seorang istri itu dia bekerja di luar. Padahal kewajiban menafkahi itu ada pada suami. Ini kalau agama membatasi ruang gerak seorang istri sampai bisa aktivitas, itulah terjadi seringkali kerusakan rumah tangga. Bab kontak dengan orang lain itu mohon maaf kan seringkali ketemu orang Inggris bilang witing tresno jalaran soko kulino, maka nutup aurat segala macam. Itu syariat tidak lagi mengekang tapi membatasi karena ada hal madarat yang lebih harus dihindari. Ternyata problem rumah tangga itu seringkali ini terjadi berawal dari sini. Ya, kontak-kontak dengan orang lain yang bukan mahramnya satu ruangan. Awal-awalnya biasa-biasa saja. Ya, sekedar ngopi naik lagi makan siang naik lagi makan malam, sononya udah tidur malam. Itu seringkali terjadi. Jadi kalau syariat ini bukan mengekang, tapi ada ruang gerak yang sengaja ditutup oleh syariat untuk mempertahankan sebuah kemaslahatan yang lebih besar, agar rumah tangga tetap menjadi sorga, baiti jannati. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan dalam kondisi saya yang kurang sehat sebetulnya. Tapi karena sudah dijadwalkan, saya niatkan silaturahim, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi obat tersendiri bagi saya. Berbicara soal apa yang saya oleh Allah ujikan pada saya, ada penyumbatan pada pembuluh otak saya. Jadi bicara dan daya ingat saya agak berkurang. Karena bekerjanya lisan juga instruksi otak. Karena otak saya ini agak lambat, ada penyumbatan pembuluh darah, sehingga khutbah Jumat, ceramah-ceramah saya sering kali sudah cancel. Karena ketidakmampuan saya berbicara secara runut dan bicara baik. Makanya sering saya gantikan orang lain untuk berbicara. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk bisa saling mengingatkan saja, tidak menasehati. Nyun sewu ini tidak menasehati tapi mengingatkan saja. Atau barangkali ada yang belum ketemu bahwa bingkai rumah tangga dalam agama itu indah, sehingga Nabi menerjemahkan dengan bahasa sorga, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku. Maka jadikanlah rumah tangga kita itu miniatur sorga. Sorga yang sungguhnya nanti. Sekarang di dunia ini ciptakan keindahan, salah satu keindahannya kalau rumah tangga kita menjadi sorga. Bukan kekayaan yang menjadikan bahagia, bukan kedudukan, bukan harta, bukan martabat, tapi kesolehan itulah harga yang tak pernah bisa terbelikan. Kesolehan suami, kesolehan istri, insya Allah lahir nanti anak-anak yang soleh dan soleha. Maka Allah nyatakan al-khabisatu lil khabisin wat tayyibatu lit tayyibin. Perempuan-perempuan yang tidak baik itu ketemunya laki-laki yang tidak baik. Perempuan yang baik itu Allah akan ketemu dengan. Maka doa kita terus tetap saja ikhtiar doa, ya Allah jodohkanlah anakku dengan laki-laki yang soleh atau suami yang soleh dan istri yang soleh. Terus kita berdoa meskipun Allah tidak redha kalau ada seorang yang baik itu. Makanya istrinya Fir'aun siapa, Bu? Asiyah ya. Sebetulnya tidak kedudukan istri. Maka pernah dengar ada terlahir dari rahimnya Asiyah putra-putra Fir'aun? Gak ada, karena Allah tidak mau. Asiyah itu wanita yang salehah. Maka dalam literatur tuh kalau Fir'aun sedang tidur, itu Asiyahnya dipindahkan oleh Allah, dipindahkan oleh Allah. Karena Allah tidak redha ada wanita yang taat kepada Allah harus berdampingan dengan suami yang durhaka, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah pindahkan. Kata ulama, siapa yang menggantikan Asiyah itu? Allah taruh di situ anjing hitam. Jadi Fir'aun tidurnya dengan siapa? Anjing hitam. Karena Allah tidak redha seorang wanita saleh harus berdampingan dengan suami yang durhaka, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Jadi ibu kalau tidur malam jangan pules-pules benar, Bu. Sekali-kali mendusin, lihat sampingnya, ternyata bukan suaminya Fir'aun. Bapak juga jangan terlalu pules itu. Kalau Bapak tidak beribadat Allah, ya mendusin bangun tengok, jangan-jangan di samping bukan istrinya. Siapa? Blacky namanya. Kenapa sebut Blacky? Karena warnanya hitam. Inilah keinginan Allah bahwa orang-orang yang baik itu Allah akan temukan dengan yang baik. Sebagai jawaban keraguan Rasulullah terhadap siapa Aisyah sebetulnya, maka turun wahyu. Ya, al-khabisat lil khabisin wat thayyibat lit tayyibin. Mudah-mudahan yang singkat ini ibu sampaikan nanti kepada putra-putranya, nak,
Jadikanlah rumah tanggamu miniatur surga. Ciptakan mawaddah warahnya. Jadikan diri kalian libas. Ya, perlakukan istrimu sebagai ladang. Kalau kau ingin tumbuh-tumbuhan yang baik, kau semai benih yang baik pada ladang, pilihlah ladang yang baik agar nanti tumbuh-tumbuhan yang baik. Tumbuh di situ tanaman-tanaman karena ladang yang harsul lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang penjelasannya. Saya ingin mau nanya, di mana seorang laki-laki seperti yang sudah dijelaskan tadi ada terkesan seperti suami yang takut istri. Artinya sampai tasnya itu di tasnya itu dibawa oleh suaminya misalnya. Nah, yang kita tahu ada istilah dayus. Saya akan menggarisbawahi bahwa dayus itu adalah pada masalah aurat dan masalah kebebasan komunikasi antara istrinya atau anaknya orang yang bukan mahramnya seperti itu. Apakah selain dari ini seperti saya sebutkan tadi bahwa suami itu sudah termasuk dalam kategori dayus apa bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebutan bahasa hadisnya dayus. Dayus itu suami yang tidak ada cemburunya. Jadi kalau suami tidak ada cemburunya pada istri, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah tidak perkenankan. Jadi Pak, di situ saking menjaga, kita jaga kehormatan istri kita. Sampai kalau kita tidak ada timbul cemburu, kalau istri kita ada di sweet gitu, itu kita kudu marah itu. Mesti marah, mendingan menegur orang itu. Kalau itu tidak ada dalam hati kita ghirah, kecemburuan, itu jangankan masuk surga, mencium bau surga itu Allah haramkan. Ya, Allah haramkan masuk surga. Jangankan masuk surga, menciumnya saja. Inilah Al-Quran, Allah subhanahu menjaga hubungan kita, menjaga terpelihara kesucian, kecintaan di antara kita. Sampai betul proteksi itu maksimal betul. Maka kan tidak boleh keluar ibu tanpa didampingi mahram. Baik anak, suami, atau adik, atau kakak, mesti dampingi. Ini dalam rangka syariat menjaga kehormatan, eksistensi, kemuliaan seorang istri. Maka sebetulnya kalau ngeloyor sendiri, itu sebenarnya tidak lagi menjaga kehormatan diri. Itulah terbuka peluang, kata Nabi, idza kharajatil mar'ah istasrafaha syaitan. Kalau perempuan sudah keluar tanpa didampingi mahramnya, istasrafaha syaitan, ada mengintai setan. Jadi kalau ibu keluar itu sudah setan ikut ya, mengintai setan, istasrafah syaitan. Sudah, makanya ada bahasan perempuan itu menjadi sebuah objek keindahan, itu perilaku iblis Pak. Maka disebutkannya kalau betisnya bunting padi. Kalau orang Betawi bilang, oh betisnya cakep, bunting padi. Jadi seperti batang padi itu. Itu gambaran keindahan, maka disebut betisnya bunting padi. Itu bahasa setan sebetulnya. Ya, terus kemudian rambutnya ikal mayang. Ya, jari-jarinya lentik. Bibirnya pecah. Pecah apa? Orang bilang bibirnya pecah. Orang bilang pecah manggis gitu ya. Bukan pecah manggis, pecah mangkok, jangan-jangan ini. Ya, hidungnya bangir gitu. Ya, bulu matanya lentik. Itu bahasa-bahasa identik keindahan perempuan, itu bahasa-bahasa iblis. Karena apa? Pasti akan mengundang pandangan mata. Maka an-nadharu ilal mar'ati sahmun masmumun min sihan iblis. An-nadhar, pandangan ilal mar'ati kepada perempuan yang ajnabiyah, yang asing, sahmun, anak busur panah, masmumun yang beracun, min sihami iblis, daripada busur-busur panahnya iblis. Jadi kalau ini kita lemparkan pandangan kita kepada perempuan yang bukan istri kita, orang lain, itu sahmun masmumun, busur panah yang beracun, min sihami iblis, daripada busur-busur panah anak iblis. Jadi sebabkan kita melesatkan busur panah anak iblis itu saking begitu agama menjaga kehormatan suami, dan makanya kita tidak lagi memperlihatkan aurat kita yang akan mengundang pandangan orang lain. Ini berdampak pada keutuhan rumah tangga, Pak.
Ternyata dari situ untuk menjaga agar sorga tetap ada di baiti jannati gitu. Jadi betul ibu tadi, ya. Kalau tidak ada ghirahnya sama sekali, itu sama juga kalau istrinya keluar rumah sendirian itu tidak ada ghirah, terserah dia mau kemana aja, dah model mogok apa nggak boleh tuh. Ya, minimal kita pesankan mau kemana, dengan siapa, jam berapa pulangnya gitu. Kadang-kadang kita merasa terusik dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Wah, aku kok ruang gerak aku. Nah, orang-orang perempuan sekarang itu begitu mindsetnya. Kalau ada omongan gitu terasa ruang geraknya kamu aja bebas. Makanya kalau suami yang soleh kan di luar dia tidak bebas-bebas. Sama juga kalau dia melepaskan istri yang soleh, dia pasti jaga hafizat ka'alamanika wa ala nafsiha. Dia jaga kehormatan dirimu dan kehormatan dirinya. Bahwa dia adalah istri dari si fulan-fulan gitu. Ya, ini untuk tetap menjaga baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Mudah-mudahan nih rumah tangga kita surga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sepeninggal suami apa yang harus dijaga? Ada kehormatan anak-anak kita yang adalah anak-anak suami kita. Maka kalau kita tetap mempertahankan itu, berarti kita tetap mempertahankan kehormatan suami kita lewat kita jaga kehormatan diri kita. Karena ada anak-anaknya. Anak-anak itu kan anak-anak suami kita yang harus kita jaga. Jadi menjaga kehormatan anak, menjaga kehormatan suami. Jadi berlaku juga nih hadis sebelumnya. Ya. Makanya kan ada iddah. Ada iddah perempuan yang ditinggal mati, yutawaffawna min azwajikum arba'ata husrin wa asra, 4 bulan 10 hari. Itu iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 sampai ada 4 bulan 10 hari, Pak. Banyak kan sekarang belum 4 bulan, baru 1 bulan udah keluar lagi dari rumah. Padahal nggak boleh itu dalam agama, ada iddah. Disinilah iddah hikmahnya salah satu menjaga kehormatan suami, nggak boleh berdandan berlebihan. Kalau meninggal suami baru 1 minggu sudah dandan, timbul fitnah di omongan. Baru ditinggal suaminya seminggu dandanannya sudah menor sekali. Nah, itu jadi fitnah. Itu syariat menjaga itu. Kenapa tazayyun, berhias-hias, berdandan itu tetap juga nggak boleh perempuan yang sedang iddah ditinggal mati suaminya. 4 bulan 10 hari. Sampai ada hitungan 4 bulan 10 hari. Tetap juga untuk menjaga kesucian rahim, kalau ada benih suaminya sebelum meninggal, berarti ada hubungan badan, itu dijaga benih suaminya. Makanya 4 bulan 10 hari ditunggu. Dan juga menjaga kehormatan suami. Baru suaminya baru meninggal seminggu, masa udah keluar kemana-mana, udah dandan segala macam. Itu jadi fitnah. Itu citra wanita yang tidak baik. Dia tidak menjaga. Sampai itu agama tetap perintahkan dalam bentuk iddah, menjaga kehormatan suami. Jadi seorang istri yang beriddah 4 bulan 10 hari dalam konteks ditinggal wafat suaminya, itu tetap dalam konteks menjaga kehormatan suami. Kan timbul omongan, suaminya baru wafat 3 hari, masa udah kemana-mana, udah dandanan, seakan-akan mengundang orang lain untuk segera menikahinya. Itu tetap ada kehormatan yang harus. Maka salah satu iddah 4 bulan 10 hari kalau seorang wanita ditinggal mati suami, itu salah satu yang menjaga kehormatan suami. Jadi kalau ibu tanya, kalau sudah suami meninggal apa ya? Jawabannya iddah itulah, menjaga kehormatan suaminya. Jadi syariat itu indah, Pak. Allah itu atur, karena Allah menciptakan kita, Allah Maha tahu, maka dikasih peraturan Allah. Kalau manusia bikin peraturan, mana tahu dia tentang kita. Kalau Allah A sampai Z-nya Allah tahu, maka dikasih peraturan. Bentuk hukuman had sekalipun cambukan tuh bagi orang-orang yang minum khamr, dicambuk di punggung. Ternyata dokter-dokter di Rusia itu menghasilkan penelitian. Ternyata orang-orang yang kecanduan alkohol itu tidak ada obatnya kecuali dicambuk pada punggungnya. Maka syariat itu 40 cambukan. Orang yang minum khamar itu sama Umar dihukum 60 cambukan. Syariat 40. Umar tambahin 20 sebagai penguasa. Ternyata di Rusia itu ada penelitian kedokteran, orang-orang yang ada kecanduan alkohol
itu tidak bisa diobati kecuali melemahkan saraf-saraf pada punggungnya dengan bentuk cambukan. Kenapa kemudian hukuman had khomer itu dicambuk di punggung? Untuk melumpuhkan saraf-saraf bagi orang yang kecanduan. Itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, makanya Allah ciptakan hukum. Ada iddah. Kalau cerai biasa kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim salasata quru. Kalau yang cerai biasa 3 kali suci. 3 kali suci baru boleh nikah. Kenapa ada iddah? Untuk menjaga kebersihan rahimnya agar tidak bercampur dengan benih suami baru lagi. Maka dibersihkan, dikuras dulu rahimnya dari bekas suami yang lama. Barangkali sebelum cerai ada hubungan badan sehingga ada menyisakan benih, maka dibersihkan oleh Allah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan itu yang menahan dirinya 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi ketika jatuh talak dalam keadaan suci, dihitung 1 suci, datang haid, datang suci lagi, datang haid, datang suci aja 3 kali suci. Jadi rahim betul-betul bersih dengan proses 3 kali suci, dibersihkan tuh rahim. Dengan terjadinya proses haid kan luntur semuanya, maka boleh nikah lagi. Jadi nanti benih yang baru, benih suami baru, tidak lagi campuran dan benih suami lama. Itu hikmahnya. Jadi kita udah sami'na wa ata'na, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na. Udah taat saja dengan ketentuan Allah. Ada iddah, ada kehormatan dijaga semuanya. Sami'na, Allah Maha tahu. Kita lebih mau percaya dengan hukum-hukum manusia yang tidak tahu soal kita. Kalau Allah Maha tahu, makanya diciptakan oleh Allah. Nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau pengen falah harus lihat dengan sholat. Hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal falah. Itu syariat dari Allah. Jadi orang ingin bahagia itu bukan dengan harta, perbanyak sholat, perbanyak zikir. Karena surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada mendatangkan ketenangan hati, bukan ketenangan pikiran, hati. Kalau mencari ketenangan pikiran itu kosnya mahal, Pak. Nah, sudah, ayah ibu kita bawa aja jalan-jalan traveling kemana aja, puncak sana, mau cari menenangkan pikiran. Sebenarnya menenangkan hati. Kalau menenangkan hati kosnya nggak mahal. Ibu ambil wudhu, pakai mukena, baca Quran, selesai. Zikir tuh. Kalau menenangkan pikiran kosnya mahal, traveling. Dia baru sampai tol Jagorawi udah macet, puncaknya ditutup, udah pusing, marah-marah di jalan. Sudah pulang lagi ke Bintaro. Kapan sampainya tuh? Ingin tenang pikiran malah kusut pikiran. Tapi kalau menenangkan hati, surah Ar-Ra'd 28 tuh, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu jadi solusi agama dah. Maka Nabi sederhana, beliau katakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, mohon maaf untuk terima kasih dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. amin ya rabbal alamin. Dan sebelum doa, saya selaku mandu acara pada pagi ini, mohon maaf bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti mampu menciptakan surga di rumahnya, dan kita juga semuanya mampu menciptakan contoh yang baik buat anak-anak kita dalam rumah tangga. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la ghamman illa kashaftah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la mubtalan illa 'afaitah wa la mayyitan illa rahimtah
ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة والشر العاقبة. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا يا كريم والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.